Pelapor kita kali ini namanya adalah Julie. Nama saya Julie, umur saya 20 tahun, dan saya punya kisah. Ini bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Bapak saya meninggal sejak saya SMP, dan mama saya meninggal sejak saya SD. Tapi di sisi lain, mama tiri saya selalu menjodohkan saya dengan seorang Buddha. Dan seorang Buddha itu yang benar-benar genit. Saya juga gak pernah habis pikir, apa mama sejahat itu. Sedangkan Julie sendiri mengaku kalau dia sudah memiliki pacar yang sudah berhubungan dengan dia selama 2 tahun. Kenapa ibu kamu gak suka sama pacar kamu yang sekarang? Karena dia tuh masih belum punya pekerjaan tetap. Dan aku juga punya bukti Mas Uya, Kak. Waktu pas Julie jalan ke mall itu, Julie lihat om itu sama cewek jalan nih. Julie videoin. Julie pun membawa bukti berupa sebuah foto dan video. Bukti itu adalah dia pernah melihat si om-om yang dijodohkan oleh ibunya kepada dia ini pernah berjalan dengan seorang wanita di sebuah tempat. Akhirnya, saya memutuskan untuk mengikuti insting saya. Kita datang ke tempat konveksi ibunya Julie. Kayaknya Julie gak berani masuk deh, Kak. Ya nggak apa-apa. Soalnya mama tuh kayak gitu, Kak. Gak bakalan ngizinin kalau misalnya ikut-ikut Iya, kayak tapi gini. kalau kamu nggak minta izin sama mama kamu, ya ini nggak akan bisa jalan. Tapi maksudnya nggak tahu mama Julie tuh kayak gimana Kalau orangnya. kita nggak izin sama ibu kamu, kita nggak bisa ngelanjutin nih. Iya, ya. Ya udah, ya kita coba dulu. Coba kita coba. Ayo, coba. Assalamualaikum, Bu. Bisa ngobrol sebentar? Ada apa ini Juli? Rame-rame. Ada kamera segala. Ada apa ini Juli? Kita mau minta tolong sama ibu, kita mau ngobrol sebentar. Keluar. Ini besar rumah tangga saya. Kalian nggak usah campur. Ya, kita bercerita sama ibu. Ya, Bu. Ya, saya mau ngomong. Ya. Ibunya Julie marah-marah, dia tidak terima kalau masalah ini dibawa ke televisi. Sebentar aja. Lihat saya, Bu. Ngobrol, kita pengen ngomong baik-baik, kita nggak mau ngomong teriak-teriak begini, Bu. Ini masalahnya nih masalah perasaan Julie. Ibu marah-marah kenapa? Berarti ibu ada salah. Saya nggak mau Mas. Juli itu menikah sama pria yang nggak jelas. Makanya kita pengen ngomong itu, Bu. Ya, tapi permasalahannya ibu menjodohkan Julie dengan orang lain yang Julie nggak suka. Mas nggak usah dicampur. Ayo Juli, kamu masuk. Ayo masuk. Masuk kamu Juli. Bu. Ya, masuk Juli. Mas Uya, Kak Jem. Ibu, dengar saya dulu, ibu dengar saya. Mas Uya, ini rumah saya. Jangan mentang-mentang Mas Uya itu artis ya. Kamu Mas Uya keluar aja. Julie pun dibentak-bentak, Julie pun dimarahi, dan kita pun ikut kena marah. Julie ditarik ke dalam dan kita diusir keluar dari tempat itu. Iya. Saya kesel banget sama Mas Uya. Dibilang jangan ke rumah, tapi malah tetap ke rumah. Lihat apa yang terjadi. Gimana nih Mas Uya? Ya udahlah, nggak gini, kita nggak bisa maksa nih karena udah wilayah mereka, udah kita keluar aja, cabut aja. Ayo, cepet. Julie. Cepet. Ayo, cepet. Ayo, cepetan. Saat kita berjalan menuju mobil, tiba-tiba Julie lari dan Julie pun terjatuh di jalan. Aduh, kamu sih. Ayo. Sakit nggak? Enggak. Tuh kan Mas Uya sih gak percaya. Julie juga bilang apa? Kalau mama tuh gak bisa kayak gitu Mas Uya. Susah sih Mas Uya mah dibilanginnya. Iya bukan, kalau saya kan cuma
Ya, saya cuma nyoba doang karena biar gimana pun. Kalau ini permasalahan antara kamu dengan ibu kamu, yang pertama kali harus didatangkan adalah ya ibu kamu. Ya, oke, sekarang gini, kasih clue kita mau kemana deh? Tahu aku, mama pernah cerita dia itu pengusaha mebel. Oke. Lalu kita memutuskan untuk langsung pergi ke tempat usaha cowok yang dijodohkan oleh ibunya Juli ini. Namanya adalah Om Effendi. Kenapa saya panggil Om? Karena umurnya jauh lebih tua daripada Juli. Oke, ya udah, yuk. Kita udah mau nyampe. Sampainya di sana, saya mengutus Jessica dan Joe untuk turun. Dan kita melihat ada seorang wanita yang marah-marah. Namun saat Joe dan Jessica turun, wanita itu pergi. Dan saat wanita itu pergi, Nih, lihat. Julie bilang bahwa itu wanita yang pernah saya temui di mall. Itu adalah wanita yang pernah saya foto jalan bersama Om Effendi. Jadi ibu-ibu yang tadi di sana, ya, terus barusan pergi, itu sama dengan orang yang ketemu sama kamu ibu-ibu di mall. Iya, yang Bawa anak. Pertanyaannya, kenapa wanita tersebut ada di tempat usahanya Om Effendi ini? Ada hubungan apa antara wanita itu dengan Om Effendi? Apakah pacarnya? Apakah itu istrinya? Atau itu teman bisnisnya? Atau apa, kita nggak tahu. Saya coba mau ketemu sama Pak Effendi sebentar. Ngapain sama mau sama Pak Effendi? Enggak, saya ada perlu Pak. Ini kamera juga untuk apa ini? Enggak. Enggak, Pak. Kenapa ini? Cari tahu dulu, ini kenapa nih, coba. Pak Effendi-nya Pak. Bisa Effendi-nya nggak ada Pak. Saya mau bisa ketemu di mana kira-kira? Kalau saya nih sampai terganggu nanti saya bisa dipecat Pak. Udah Pak. Iya, Pak. Tim kita kayaknya ada masalah dikit di situ. Iya, Pak. Gue curiga deh sama bapaknya kenapa giliran kita sebut sama Pak Effendi Langsung kayak orang bingung. bingung dan takut gitu. Kenapa ya? Ya gue gak ngerti. Tadi barusan dia bilang, katanya dia kan lihat ada ibu-ibu Iya, yang marah-marah. yang marah-marah. Ah. Terus ibu tuh pergi. Nah, Iya. dia pas pergi, dia bilang katanya ibu itu adalah Pernah ketemu sama Julie di mall, dia tuh bawa anak nih, Kak. Lihat ini fotonya nih. Itu yang kamu Kan? bilang dari awal. Kan? Sama ibu-ibu tadi kan? Tadi gue sempet lihat. Apa dia istrinya Pak Effendi? Nggak mungkin. Dan tadi kenapa nanya itu marah-marah, kenapa lo nanya? Kita gak sempet nanya tadi Mas Wi, soalnya dia udah keburu ngusir Langsung. kita kan. Kak, tak dulu bentar ya. Julie ke bawah dulu bentar. Kenapa? Dia ngapain? Bentar. Mau ngapain sih? Kenapa masih di luar sih? Ya, tapi kamu nggak bisa kayak gitu. Sekarang tadi nomor siapa? Ya, tapi lu nggak bisa kayak gitu dong. Kenapa di saat gue lagi susah kayak gini, tapi lu sama sekali nggak bantu? Gimana? Pacarnya, dia bilang sama pacar. Sebagai pacar gue, Kayak lu sama berantem. sekali nggak ngebelain gue. Maksud lu apa sih? Kamu ngapain sih? Kamu nangis? Kok nangis sih? Oh itu siapa tadi yang nelpon? Coba cerita dulu. Aku nggak habis pikir sama cara aku. Kenapa di saat kayak gini tuh dia sama sekali gak ada ngebantuin aku. Yang aneh dengan hati. Dia tuh nggak mau kalau misalnya kayak dibilang ngebangkang sama orang tua, dia tuh selalu nurut sama orang tua. Tapi di saat kayak Oke. gini tuh gue butuh dirinya itu buat bantu gue, atau dia peduli atau apalah usaha dia buat nginin Julie, tapi sama sekali nggak ada. Sedangkan Julie tuh udah berusaha sekuat tenaga buat Julie tuh mempertahankan hubungan buat Julie tuh nggak putus sama dia. Tapi kenapa dia tuh kayak gitu? Ya, Feedbacknya kayak ya, gitu ya, ke ya. Julie. Gimana nggak sakit hati coba? Di hari kedua kita melakukan investigasi. Akhirnya Mas Uya ngutus gue untuk ngobrol hati ke hati dengan mamanya Julie.
Ini kita nungguin siapa sih, Kak? Kok nggak jalan-jalan sih dari tadi? Sabar. Kita nungguin Lama Jessica. banget. Jessica lagi menuju ke satu tempat. Julie terus cerewet bertanya, kenapa kita diem aja? Kenapa kita nggak jalan? Di mana Jessica? Dengan membawa kamera tersembunyi, gue coba bujuk mamanya dengan baik-baik, tapi gue diusir terus-menerus. Ngapain kamu kesini lagi? Gue coba tenangin mamanya Julie. Gue bilang gue ngerti perasaan sebagai orang tua seperti apa. Karena gue sendiri ngerti orang tua gue pasti mau yang terbaik buat gue. Tapi kayak balik lagi, kalau Julie tidak bahagia, apakah itu jadi kebahagiaan orang tuanya juga? Gue coba mendengarkan sebenarnya apa sih alasan mama untuk terus menjodohi Julie dengan duda itu. Saya itu pernah menikah sama pria bujang, Mbak. Dia pemalas. Saya udah kerja, Mbak, mati-matian. Tapi dia malah selingkuh, Mbak. Maka itu, Mbak, saya mau tuh Julie yang terbaik. Jangan mengalami seperti apa yang saya alami, Mbak. Sekarang gue ngerti kenapa Mama Julie bener-bener ingin Julie menikah dengan pria pilihan mamanya. Jessica datang. Ya, ayo, naik. Lalu dari informasi yang didapatkan Jessica dari mamanya Julie, kita langsung menuju ke pet shop. Di mana pet shop ini adalah tempat usahanya Om Effendi yang lain lagi. Oke, sekarang kita sudah sampai pet shop tempatnya Oh, Effendi. Om Effendi. Om Effendi. Sekarang Jessica lu turun deh. Gue lagi nih yang jadi penggoda nih. Tapi ya udahlah ya. Gue coba profesional, gue turun dengan menggunakan kardigan. Begitu gue masuk, Ini cewek siapa ya? Beda lagi sama cewek yang kemarin lo lihat ya? Beda lagi nggak tahu. Julie nggak kenal itu siapa. Bisa jadi Ceweknya pacarnya. banyak banget sih. Udah hari ini ganti itu ganti segala macam ganti. Apain sih mama jodohin aku sama dia? Buta kali ya Kalau mama. gua lihat tuh lo sekarang udah lebih cemburu ya. Iya apaan sih mas dia ini? Nggak lucu tau nggak sih? Iya, benar. Ledekin mulu enggak. Gua tuh udah umurnya jauh lebih tua daripada lo. Gua tuh bisa melihat kalau lo tuh sekarang nih ada cemburu. Iya amit-amit enggak deh. Tapi ganteng loh. Ganteng. Ih, ya ampun. Buta kali ya mata Kak Jo. Ganteng dari mana sih? kalau gue lihat ya dari kemesraan mereka, ya pasti mereka punya hubungan spesial. Baik. Gimana ngedeketin Jessica? Iya, Pak. Sekalian bilang ke Jessica supaya biarin aja ikutin aja alur Sekalian pemenangannya. goda. Oh ini saya kan melihara kucing Persia. Kira-kira sabun buat kucing saya yang cocok apa ya? Nggak perlu nunggu waktu lama, nggak perlu nunggu malam, Jessica tiba-tiba berubah. Ini nggak percayaan sih. Percaya Nggak aja masih ada jauh kayak sama begitu. Saya nggak percaya. Ih, Mas Uya kayak gitu banget sih. Masih ada zaman kayak sekarang tuh masih ada kayak gitu Mas. Iya. Makasih ya Mas ya. Aku lihat-lihat Mas cakep juga ya, mirip itu suaminya Raisa. Hemis. Oh my god. Bisa
Bisa-bisanya Jessica muji katanya Om Effendi ini mirip sama Hamis Daud. Suaminya Raisa. Dari mana? Kenapa tiba-tiba buta sih? Tunggu Jessica. Nggak pada percayaan sih sama Juli. Ih, susah atau dianggapnya bercanda mulu. Nggak bercanda kita juga baru lihat ini. Ini punya Mas sendiri. Wah, keren ya, udah baik, cakep. Duh, keren deh Masnya. Dan saat Jessica balik, Jessica bener-bener kayak orang lindu. Kayaknya orangnya baik deh. Tuh kan, bener. Bener kan, pasti gara-gara air itu masuk ya, Kak. Lo tuh salah ya, lo tuh sebenarnya nuduh orang genit-genit, dia tuh nggak genit sama sekali. Lo kalau lihat dari deket ya, senyuman gitu. Baik, lo tahu dia tuh baik banget. Kakak kenapa malah belain dia sih? Wah, ini gara-gara pasang air. Apa yang lo bilang tuh beda banget dari yang gue lihat langsung. Gue lupa apa yang terjadi di sana, dan seingat gue ketika gue sadar, gue udah sama Mas Lia dan Kak Jo. Saya nggak mau suzon nih, saya nggak mau berpikir yang enggak. Cuman ini kenyataan. Kok bisa pas-pasan dari minum-minuman itu perilakunya berubah? Oke, yuk kita cabut yuk. Udah, kita sekarang kita kemana nih? Kita tunggu di sini aja dulu ya berarti ya. Yaudah, kita tunggu sini dulu ya. Kok itu Tigo sih? Siapa Tigo? Tigo, dia lari keluar. Tuh aku nggak mau siapa? Tigo siapa? Tigo siapa? Tigo! Iya apa-apaan sih kamu? Dia ini siapa? Lu siapa sih? Gue pacar dia. Lah gue juga sama. Ya ternyata Tigo itu adalah pacarnya yang selama ini dia bilang setia. Juli langsung histeris dong. Dan kita kasihan sama Juli. Sedangkan Juli dari tadi membangga-banggakan si Tigo ini. Dia bilang katanya adalah walaupun pengangguran dia orangnya setia. Baru dia ngomong gitu kok justru dia melihat Tigo itu jalan dengan wanita lain. Dan aku nggak mau jadi anak durhaka. Ini pilihan aku. Tuh denger. Cinta sesungguhnya walaupun Gampang banget kamu mutusin hubungan setelah apa yang aku perjuangin ke kamu. Kamu nyata, tapi sungguh ku udah? Balik lagi ini nggak, Mbak? Iya, iya. Maksud lu apa sih? Oh, yang belakang. Udah, sekarang nggak penting juga sih. Bayar Tigo! Tigo! Udah kayak gitu sih, Kak. Ini kenapa jadi gini sih? Kita mau belanja, kita mau beli. Karena ya, lo udah maksudnya dia belum punya kerjaan, selingkuh, kan gak ada sesuatu yang bisa dibanggain gitu dari cowok lo, dan lo mau belain dia banget. Iya, dan mungkin emang ini udah jalannya kalau lo harus berjodoh sama si Om ini. Apa sih? Lo nggak bener nggak? Kok ini bisa kayak kebetulan banget? Kita lagi nyelidikin si Om ini di tempat pet shopnya. Disinilah juga kita ketemu sama cowok lo jalan sama cewek lain. Ini berarti emang udah jalan, ini udah jodohnya. Betul. Udah gini. Dia keluar. Oh, baik lagi keluar. Ayo, Gimana nih? kita ikutin aja, kita ikutin. Ayo. Gak lama dari situ kita melihat Om Effendi keluar naik mobil dan kita putuskan untuk mengikuti Om Effendi. Ini dia kemana ya kira-kira ya? Di sini ke tempat
apa ya? Iya. Coba berhenti di belakang mobil dia. Nah, dia turun dari mobil bawa apa tuh? Warna pink tuh. Kayak kado gitu ya. Buat kamu nih, seneng dong. Iyalah, dapet kado. Kan orang kaya. Kok diginiin sama mama kamu sih begitu? Aduh, aku nggak ngerti, nggak habis pikir apa sih maksudnya. Mungkin ini kali emang sahabatan gitu kali ya. Kalau cuma sebatas teman masa kayak gitu sih. Menurut gue ini gak sopan sih. Udah kelewat batas. Lah, ngasih hadiah lagi sih. Ini perlakuan ini menurut gue ini spesial, ada hubungan spesial. Gue masih positif thinking dulu. Aduh, nggak Ini habis pikir bener-bener maksudnya apa sih kayak gimana dia nggak mau calon Nggak mertuanya ngerti sakit. Ya, kalau mau ngedeketin anaknya emang harus ngedeketin emaknya. Benar. Gitu. Terima Yang aja. penting kalau ibunya oke, anaknya pasti mau biasanya Nah. gitu. Iya, Itu cara playboy gitu kayak gitu. Lu suap-suapan gue. Kok Tapi nggak habis pikir justru. nyokapnya biasa aja sih menurut gue ya. Iya. Mungkin dia emang coba untuk so asik aja sama calon mertua. Wajar ya? Wajar. Kalau gue juga wajar dari perlakuan itu bukan kayak Berlebihan. ibu mertua, ini berlebihan. Gimana ya biar kita tahu di dalam mereka ngapain ya? Kita suruh kru kita, Nia, untuk berpura-pura menjadi pelanggan tailornya atau konveksinya sambil membawa kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi mesra-mesraan nggak enak, lampunya sih ganggu nggak nih? Justru kita melihat ada hal yang aneh. Kan ibunya Juli ini menjodohkan Juli dengan Om Effendi. Tapi justru yang kita lihat di situ justru ibunya Juli kok mesra-mesraan dengan cowok ini. Bu, saya mau ngejahit nih, Bu. Oh iya, aduh. Oke, dan saat kita suruh Nia untuk nanya ini siapa, justru dibilang, Bu, itu suaminya ya? Mbak, teman saya. ah, teman. Aduh, tapi mesra-mesra banget. Pergi dulu ya. Ayo, dicabut. Dia pamit. Kita siap-siap dong. Ikutin. Jangan lupa kamera dibawa. Jaga jarak. Oke, dia berhenti. Oke. Nih, lo tau gak ini rumah siapa? Enggak, Kak. Jessica, lu turun deh. Gue disuruh turun sama Mas Lia. Akhirnya gue turun lagi nih, memakai kardigan yang tadi gue pakai. Jessica mendek-mendek kayak maling. Dia kayak maling orang. Gue coba deketin, gue sembunyi jangan sampai ini ketahuan nih ya. Dan gak lama mereka masuk ke dalam rumah. Gue kabarin Mas Uya dong. Ini gelagatnya mencurigakan. Masa iya cewek cowok masuk ke dalam rumah berdua? Gak lama gue telepon Mas Uya, tiba-tiba Yang tadi ya. Aduh. Disuruh masuk. Gimana? wah kacau nih. Gue ketahuan nih, pasti gue ketahuan nih. Dari saya ini. Ah, ini rumahnya Bapak. Iya. Saya nggak tahu malah ini rumahnya Bapak. Ternyata dia malah ngegodain gue. Dia kira gue emang nyari dia, mau beli barang-barang buat hewan peliharaan gue. Gue agak sedikit lega nih. Saya di sini nyari alamat rumah temen saya Pak di sini. Oh, dekat sini rumahnya. Iya harusnya deket sini Pak. Emang dasar centil ya. Iya.
ini rumah Bapak? Ya. Oh, mungkin kita jodoh. Oh, bukan jodoh. Emang ini cowok tukang gombal sejatin. Kan udah saya bilang Mas Uya, Kak Jo, gak pada percaya sih. Ya, kita percaya. Bisa aja Pak, enggak. Saya mau nyari alamat rumah teman saya aja Pak. Nih. Alamat di mana? Saya anterin ayo. Dianterin cari alamat. Gak usah deh Pak. Nggak usah beneran Pak, nggak usah. Saya udah tahu di mana. Di deket sini Pak. Nih saya telepon temannya saya aja ya. Nggak apa-apa, Bapak nggak usah nganterin saya. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya langsung pergi. Enggak Pak, nggak usah. Enggak Pak, makasih ya Pak ya. Saya pergi dulu ya. Permisi Pak. Jessica lari. Dia takut juga ya. Jessica, coba masuk Jessica. Gila lo. Ampun deh. Hampir gua ketahuan, tapi ya emang karena dia omong genit kali ya. Dia percaya ya? Dia percaya dan dia kira gua jodohnya dia dong. Kan, dia tuh om genit tuh kan, bener kan udah kebukti. Kalau genit sih emang udah iya ya. Iya, tapi kan nggak ada bukti belum kuat ke ibu lo kalau dia emang Banyak cewek lain. cewek. Nanti pokoknya semuanya kita Halo, Ma. Iya, kenapa, Ma? Juli lagi di jalan, Ma. Kenapa? Kamu cepat pulang, Juli. Mama udah sempat berikan kamu. Enggak, Juli nggak mau. Juli bakal buktiin ke Mama ya kalau cowok itu nggak baik. Kamu nggak bisa bilang nggak mau. Kamu harus cepat pulang. Kamu harus. Nggak mau, Ma. Nggak bisa kayak gitu, Ma. Ini udah ada cincin pernikahan kamu, Juli. Kamu cepat pulang. Cincin. Apaan sih, Mama? Apa-apaan sih? Nih ya, dalam waktu dekat ini, Juli bakal buktiin ke Mama kalau misalnya cowok itu nggak baik. Pegang omongan Juli. Udah kamu nggak usah protes. Sekarang kamu pulang. Semua sudah Mama siapin buat pernikahan kamu minggu besok. mati ya. Oke, sekarang gini aja deh. Sekarang lo pulang dulu, kita tunggu pulang. Lo kita pengen tahu maksud nyokap lo apa. Kita udahin dulu hari ini, kita lanjut lagi besok strategi berikutnya. Hari ketiga pencarian, kita memutuskan untuk kembali lagi datang ke rumah yang kemarin, yang ada ceweknya. Kita minta untuk Joe dan Jessica turun, mencari tahu, bertanya siapakah wanita ini. Ini lagi-lagi gue lagi nih disuruh turun sama Mas Uya. Tapi Kak Jo nemenin untuk mencari info Pak Effendi itu kemana. Permisi Bu. Si Bu. Ini ada apa ya bawa kamera ini? Enggak, kita mau ketemu sama Pak Effendi, bisa sebentar Bu? Urusan apa ya nyari-nyari suami saya? Hah? Istrinya. Istrinya? Tuh kan Mas Uya, dia tuh udah punya istri, Mas. Iya, tapi bisa jadi ini mantan istrinya, kan kita belum tahu. Juli pun syok dan Juli pun merasa bahwa ini adalah bukti yang cukup untuk diberikan kepada ibunya. Bahwa ini adalah bukan laki-laki yang tepat untuk dijodohkan kepada Juli. Ada keperluan bisnis Bu. Pak Effendi-nya nggak ada jam segini. Kalau urusan bisnis telepon aja langsung. Nah, kita udah nelpon Bu, tapi nggak diangkat. Coba lihat teleponnya, bener Ini nih Bu, nomornya nih. Nih, bener nggak Bu? Oh, salah ini, Mas. Nah, berarti beda ya? Beda itu nomor telepon. Bisa minta nggak Bu nomornya? Ini saya kasih tahu. Datengin aja langsung ke tokonya. Ada aja di sana. Toko yang mana Bu? Toko makanan hewan. Oh iya. Bu, terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu lagi. Fix. Istrinya? Iya, Iya. Itu istrinya. itu istrinya. Ayo kita kasih tahu Mama biar Mama tuh percaya. Kita masih belum dapat bukti buat yang satu lagi nih. Oke, Kalau ada. dapat. Oke. Yang ini fix memang Istrinya. istrinya. Tapi yang satu Ceweknya lagi belum tahu. Belum tahu. Oke, lo dapat informasi apa lagi barusan? Dia lagi di pet shop. Di pet shop? Kita ke situ aja mendingan. Pet shopnya dia? Kan inget kan kemarin ada cewek yang berdua-berduaan sama dia. Oke, itu cewek siapa lagi kan? Nah, mendingan Oke. kita kesana langsung. Siapa tahu kita ketemu bukti baru di pet shop itu dia sedang sama cewek siapa?
Ya, oke. Nanti kalau udah banyak bukti baru kita ke mama kamu kasih buktinya. Oke, jalan. Oke, sekarang kita sudah sampai tempat pet shopnya Pak Effendi. Oke, Kelly, tolong cek di dalam ada Pak Effendi-nya apa enggak, kabarin kita segera. Siap. Dan ternyata pengakuan dari karyawan pet shop, Pak Effendi atau Om Effendi ini lagi pergi ke Bali. Padahal tadi istrinya bilang lagi di pet shop. Apakah jangan-jangan Effendi ini pergi ke Bali tanpa sepengetahuan istrinya? Pergi dengan siapa pertanyaannya? Oke, thank you Kelly, thank you Kel. Telepon aja, telepon. Oh iya bener. Lu kan dapet nomor telepon. Iya bener. Halo, Om Effendi ya? Jangan galak-galak dong Om, ini saya yang kemarin. Yang mana? Yang kemarin kita ketemu di pet shop, terus ketemu di rumah Om Effendi. Yang cantik itu. Kok tahu nomor saya, Mbak? Dari mana? Oh, ya ini saya lagi di pet shop, saya tanya sama pegawai Om Effendi. Kayaknya emang jodoh sih kayaknya. Jangan panggil Om dong, panggil Mas aja. Atau biar lebih enak. Oh iya deh, iya Mas Effendi. Katanya Mas Effendi ke Bali. Oh enggak, masih di Jakarta saya. Mas Effendi berarti di Jakarta kan, bukan di Bali kan? Ya, lagi di tempat biasa saya. Tapi kalau anak buah saya nanya, saya lagi di Bali, bilang aja gitu ya. Oh iya Mas Effendi. Iya. Oh iya, Mbak Cantik namanya siapa ya? Udah lama belum belum namanya. Oh, nama saya Irin Mas Effendi. Oh Irin. Iya. Kenapa Mas? Tapi boleh kan saya panggil Mbak Cantik aja ya? Iya deh, buat Mas Effendi apa sih yang enggak? Dan tiba-tiba di tengah telepon itu ada seorang wanita yang berteriak, memaki. Siapa lagi wanita tersebut? Tadi dia bilang kan lagi di rumah Di mebel. Kita kesana aja. Kita kesana aja. Nggak jauh dari sini. Tempat mebel. Itu kenapa ribut-ribut kayak gitu sih Mas Uya? Sama siapa sih? Itu kan cewek yang ngomong sama itu. Yang kemarin kita datang kemarin. Iya. Kenapa dia? Ini kita turun aja. Jangan. Apa aja mau ngapain? Itu kan. Tuh jadi pergi kan. Coba dong. Ikutin. Ayo. Sekarang gini deh. Tolong kru ikutin yang cewek tadi barusan pakai satu kamera tuh ikutin kemana aja. Kita lagi ngikutin si cowoknya. Siap. Oke, itu dia kayaknya berhenti di sebelah kanan. Ini restoran ya, kayak restoran bebek ya. Namun karena itu adalah tempat yang kita tidak siapkan dan kita juga nggak tahu kalau dia bakal datang, karena kita bingung gimana caranya naruh kamera di situ. Dia ketemu sama cewek itu loh. Oh, cewek, iya betul. Cipi. Pasti ada hubungan apa-apa itu. Oke, sekarang gini deh, bisa nggak kamera satu turun ke sana deh? Lalu saya putuskan untuk satu kamera untuk mengendap-endap untuk mengambil gambar dari dekat. Oke, sekarang kita udah bisa lihat kamera udah masuk ke dalam.
Karena kita bisa lihat dari sini nih. Tapi ini dari belakangnya doang nih. Tapi kok kayaknya aku ngerasa kenal ya. Cewek ini siapa? Siapa? Tapi enggak mungkin. Gak mungkin siapa? Enggak. Ma, coba mana? Itu pindah lagi kamera. Dan sekarang masalahnya kamera kita cuma dari belakangnya, nggak bisa lihat depannya. Masih cincin. Kok masih cincin sih? Berarti ada hubungan nih. Ini bisa direkam nggak Mas Uya? Aku mau dikirim ke Mama. Aku mau kasih lihat ke Mama. Ini udah kerekam, termasuk sini udah kerekam. Tenang. Kita tahu apa yang dia bikin. Kita udah mendekat, kita nggak bisa lebih mendekat lagi. Soalnya kalau kita terlalu dekat nanti kita ketahuan. Oke gini, bisa nggak? Atau nggak putar arah? Kita pengen tahu siapa ceweknya itu. Ya udah langsung turun aja sih kita. Sebentar, Juli. Sebentar, dicoba. Hah? Bukan Mama. Ih, nggak bisa gitu. Ini apa sih? Mama. Pasti pertanyaan besar dalam kepala Juli adalah kenapa mamanya yang selama ini menjodohkan Juli dengan laki-laki tersebut kok justru malah mesra-mesraan dengan laki-laki tersebut? Juli bingung dong, gak usah Juli, kita juga bingung. Mama jodohin dia sama Juli. Tapi Mama sendiri ada hubungan sama dia. Juli bener-bener gak habis pikir, Ma. Tenang dulu Juli. Mama jelasin. Mama mau jelasin apa, Ma? Mama mau jelasin apa? Mama jelasin. Begitu, sabar ini bukan. Ya ini nggak ada apa-apanya sama Mama Juli. Tapi Juli tadi lihat, Mama dikasih cincin nih, ini buktinya. Ini Mama pakai, ini bilang nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa. Dia itu siapa, Ma? Oke, sekarang saya minta kejelasan Tante deh. Maaf ya Tante ya. Tante menjodohkan pria ini dengan Juli. Tapi Tante berdua-duaan mesra-mesraan sama pria ini maksudnya apa? Kita nggak ngerti loh. Coba Mama jelasin, maksudnya apa? Saya memang sebenarnya menjodohkan sama Buka kamu. sih, Ma, buka. Teman kamu Buka. nggak suka sama saya. Tapi emang sebenarnya dari dulu pertama kali bertemu saya sudah suka sama ibu kamu. Seperti itu. Dan cowok ini tuh nggak baik-baik, Ma. Dia udah punya anak, udah punya istri, dan ceweknya juga banyak, Ma. Mungkin Juli yang lebih tahu dia, Ma. Masih bujangan? Iya. Sekarang saya tanya, kalau masih bujangan, siapa wanita bernama Wati? Itu istri saya. Istri kan? Bilangnya bujangan. Tapi sudah saya ceraikan. Mantan istri? Iya, dia itu matre, makanya saya Tuh. ceraikan dia. Ma, Sekarang siapa cewek yang namanya Mila? Kamu tahu dari mana semua itu? Mila siapa? Udah ngaku coba. Istri bukan? Ya, istri saya. Nah, Tapi belum cerai. Saya udah ingin ceraikan. Tapi belum cerai kan? Iya. berarti kamu selama ini bohong. Kenapa proses cerai kamu sekarang mau dijodoh-jodohin sama dia? Sekarang kamu deketin ibunya. Karena emang sejujurnya saya lebih suka sama dia. Maksudnya Mas lebih suka sama ibunya? Iya. Loh, Mas lebih kamu suka. kamu ngapain di sini? Jadi selama ini kamu menjebak saya. Jadi kamu mau menjebak saya atau gimana maksudnya? Bukan jebak. Kenapa? Jangan begitu caranya dong. Bukan. Kamu nggak hak untuk ngelakuin itu. Jangan marah-marahin dia dong, orang yang centil masnya. Oke, sekarang saya tanya, Puji siapa? Puji, Ayo, siapa lagi? Puji istri saya. Berarti jadi kamu punya berapa istri? Sama itu semua sudah akan saya ceraikan. Nanti anak saya mau jadi berapa kalau bukan Saya kan hanya memilih kamu, nanti saya perjuangkan itu semua untuk kamu. Untuk kamu. aku nggak mau lihat kamu lagi. Kamu jangan pergi.
biayai saya dong, Dek. Mama sayang sama kamu, Juli. Mama ini kamu yang terbaik. Tapi mama suka sama dia, walaupun sama dia. Enggak, Juli. Mama gak suka sama dia, Juli. Mama izin kamu sama Tino, Juli. Tapi Tino udah ninggalin aku, Ma. Dia malah ninggalin Juli dan dia malah punya pacar lagi. Ya udah, yang jelas ini masalah udah selesai. Sampai ketemu lagi di Playboy zaman now kamu terciduk.